Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Ayyuhan netizen yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bid'ah. Nah, ini penting untuk kita ulas, untuk kita bahas, karena masih banyak saudara-saudara kita yang sering bertanya tentang definisi bid'ah. Biasanya ketika mengomentari postingan ataupun ketika diskusi, mereka sering bertanya bid'ah itu sebenarnya apa. Lalu ada juga yang sering menanyakan terkait dengan pembagian bid'ah. Jadi mereka sudah tahu bahwa bid'ah itu ada pembagiannya, ada bid'ah hasanah, kemudian ada bid'ah dolalah. Lalu mereka itu meminta dobit ataupun kriteria dari masing-masing bid'ah ini. Jadi bid'ah hasanah itu seperti apa kriterianya, kemudian bid'ah dolalah kriterianya itu seperti apa. Lalu yang sering mereka tanyakan pula adalah, yang memiliki otoritas membagi bid'ah itu siapa? Ulama ataukah baginda Nabi? Nah, ini teman-teman kita bahas. Di dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughah karya Al-Imam An-Nawawi, pada jilid 3 Shahifah 22 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-bid'atu bi kasril ba'i fi syar'i hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bid'ah menurut pengertian syariat adalah memunculkan perkara agama yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan, wahiyya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Bid'ah itu terbagi dalam dua hal. Yang pertama bid'ah hasanah, kemudian yang kedua bid'ah qabihah. Bid'ah hasanah itu artinya adalah bid'ah yang baik, sedangkan bid'ah qabihah adalah bid'ah yang buruk. Lalu, untuk mengetahui ataupun untuk mendeteksi bid'ah hasanah dan bid'ah qabihah ini caranya seperti apa? Imam An-Nawawi mengutip pendapat Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab tersebut. Beliau mengatakan, "Wat-thariqu fi dzalik." Adapun cara untuk mendeteksi bid'ah hasanah ataupun bid'ah qabihah, antu arradul bid'atu ala qawaidis syariati. Maka bid'ah ini perlu ditimbang berdasarkan kaidah-kaidah syariat. Sehingga jika ada perkara baru dalam urusan agama tidak ada di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak serta-merta diklaim itu adalah tersesat. Tidak bisa seperti itu. Akan tetapi harus ditimbang, harus diukur berdasarkan kaidah-kaidah syariat. Oleh karena itu, ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat Ali karramallahu wajhah terkait dengan perkara-perkara yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah, maka Sayyidina Ali itu bertanya tentang hal ini kepada baginda Nabi. Sebagai antisipasi kalau suatu saat baginda Nabi ataupun setelah masa-masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada perkembangan-perkembangan ataupun ada sesuatu yang baru yang berkaitan dengan urusan agama, sementara dalam Al-Quran dan sunnah tidak dijelaskan, maka saran baginda Nabi itu apa? Ini termaktub dalam kitab Majma' Az-Zawaid wa Mamba' Al-Fawaid pada jilid 1 Shahifah 178. Disebutkan begini. An Aliyin qolah, dari sahabat Ali, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zalabina amrun laisa fihi bayanu amrin wala nahyin fama ta'muruni." Baginda Nabi, kalau ada kasus ataupun ada perkara baru ataupun ada tradisi-tradisi baru yang terjadi pada kami, sementara di dalam Al-Quran ataupun sunnah, di dalam sunnah tidak ada penjelasannya secara spesifik, maka apa saranmu kepada kami? Lalu baginda Nabi menjawab apa? Apakah Rasulullah mengatakan itu bid'ah Ali? Apakah mengatakan seperti itu? Nabi Muhammad justru memberikan jawaban, syawiru fihi al-fuqaha wal abidin. Jadi kamu musyawarahkan kepada orang-orang fakih, kepada orang-orang ahli fikih dan para ulama.
Jadi Rasulullah memberikan saran-saran agar dikembalikan kepada para ulama. Karena ulama itu adalah sosok yang memiliki kompetensi, memiliki kapasitas yang sangat paham dengan baik tentang kaedah-kaedah syariat. Itu teman-teman ya. Maka untuk mendeteksinya ini bid'ah hasanah ataukah ini bid'ah dhalalah, maka harus ditimbang berdasarkan kaedah-kaedah syariat. Dan yang paham tentang kaedah syariat itu adalah para ulama. Nah, di sini pentingnya kita harus mengikuti pemahaman-pemahaman para ulama yang kompeten, yang kredibel, dan yang diakui. Nah, riwayat ini sahih ataukah tidak? Dikatakan warijaluhu muwaththaqun min ahli sahih. Jadi riwayat ini semuanya adalah bisa dipercaya dari perawi-perawi sahih. Kemudian terkait dengan pembagian-pembagian bid'ah, ini ada bid'ah hasanah, kemudian ada bid'ah qabihah. Sebenarnya yang membagi ini siapa? Apakah para ulama ataukah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, teman-teman, untuk mengetahui hal ini, maka kita perlu merujuk kepada hadis. Memang hadis yang sangat masyhur yang biasanya kita dengarkan itu adalah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah tersesat. Kalau hadis ini yang dijadikan patokan tanpa melihat hadis-hadis yang lain, maka kita pasti akan memiliki kesimpulan bahwa bid'ah itu tidak memiliki pembagian. Akan tetapi ketika kita melihat beberapa hadis, diantaranya adalah hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari, disebutkan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, artinya dalam urusan agama, mengada-ngada perkara yang tidak ada di dalam agama, yang tidak masuk dalam agama, maka perkara yang diada-adakan itu tertolak. Ini teman-teman. Nah, dari sisi mana kita mengatakan hadis ini ada isyarah pembagian? Ini Rasulullah memberikan dobit, memberikan batasan, memberikan kriteria terkait bid'ah yang tertolak, bid'ah yang tercela. Baginda Nabi mengatakan malaisa minhu. Jadi perkara muhdats, perkara yang dibuat-buat, yang tidak masuk pada agama ataupun yang tidak masuk dalam agama itu sendiri, bukan bagian dari agama. Ini yang tertolak. Nah, maksud dari kata-kata ma laisa minhu itu bagaimana? Nah, ini dijelaskan, ma laisa minhu itu artinya mimma la yujadu fil kitabi awis sunnati. Jadi memang tidak ditemukan secara konkret di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Jadi ada kasus baru, di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara konkret, secara mansus qot'i, di dalam sunnah pun juga tidak disebutkan. Nah, kalau misalkan tidak disebutkan, tidak ada, maka ada kelanjutannya, wala yandarijuh tahta hukmin fihima. Tidak masuk dalam hukum ataupun di bawah hukum keduanya. Jadi sudah tidak ada nas sorehnya. Lalu kemudian tidak masuk pada hukum Al-Quran dan Sunnah. Aw yata'aradu ma'a ahkamihima, atau bertentangan dengan hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Nah, ketika sudah memiliki kriteria ini, maka sudah bisa dipastikan itu adalah tertolak, teman-teman. Tapi kalau misalkan memenuhi salah satu dari kriteria ini, misalkan katakan perkara baru itu tidak pernah ditemukan di dalam agama, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi masuk dalam hukum keduanya. Salah satu contoh misalkan adalah bid'ah yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, di mana beliau itu menambah adzan Jumat 2 kali. Sementara adzan Jumat pada masa baginda Nabi itu kan hanya 1 kali. Itu adalah adzan pada masa baginda Nabi. Lalu sahabat Utsman ini membuat inovasi-inovasi baru.
yaitu menambah adzan menjadi 2 kali. Nah, apakah adzannya sahabat Utsman ini menyalahi Al-Quran ataupun sunnah ataukah tidak? Nah, kalau kita telusuri, ternyata adzan yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu ini tidak menyalahi Al-Quran ataupun tidak menyalahi sunnah. Kenapa demikian? Karena adzan yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan itu memiliki dasar-dasar, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan atau yang disebut dengan istilah maslahah mursalah. Dan adzan itu pun dilakukan pada saat masuknya waktu duhur atau ketika masuknya waktu Jumat. Jadi dikumandangkan adzan yang tujuannya adalah supaya masyarakat yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, mereka itu bisa mendapatkan khutbahnya imam. Itu yang diinginkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Nah, ini adalah sisi maslahat mursalahnya. Dan masalah mursalah itu diakui di dalam agama, teman-teman. Sehingga meskipun ini adalah inovasi baru di dalam ibadah, tapi substansinya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, kalau masih ada kemungkinan bisa diistimbat dari Al-Quran dan Sunnah, meskipun secara tekstual tidak ada, maka itu tidak bisa dikatakan bid'ah tercela. Tuh, teman-teman ya. Jadi kalau bid'ah tercela itu sudah tidak ada sama sekali di dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalkan, ini kasus adzan li'idil fitri. Adzan untuk Idul Fitri. Nah, adzan untuk Idul Fitri ini apakah memungkinkan untuk diistimbat dari Al-Quran dan Sunnah? Sementara di Al-Quran itu tidak ada perintahnya. Kemudian di dalam Sunnah, baik Sunnah Qauliyah, Fi'liyah, Takririyah, itu tidak pernah ada. Baginda Nabi tidak pernah menyuruh, kemudian sahabat itu juga tidak pernah melakukan, baginda Nabi pun juga tidak pernah melakukan. Nah, secara substansi, ketika kita melihat adzan itu masyru'nya ataupun tujuannya itu untuk apa? Adzan sholat itu tujuannya adalah lil i'lam bidukhuli waqti sholatil maktubati, untuk memberitahu akan masuknya sholat maktubah. Sementara sholat maktubah itu hanya 5, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, sholat Idul Fitri ini tidak masuk dalam kategori maktubah, maka tidak bisa diistimbat dengan cara dikiaskan dari adzan untuk sholat maktubah itu, teman-teman. Sehingga adzan li'idil fitri ataupun li'idil adha itu statusnya adalah bid'ah dan hukumnya adalah makruh, dan sebagian ulama ada yang menyatakan hukumnya adalah haram. Tuh, teman-teman ya. Jadi sudah jelas di sini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan dobit, memberikan batasan, memberikan kriteria. Jadi bid'ah yang tercela itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun Sunnah. Jadi mudahnya seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, memahami hadis ini kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmi Sunan pada Shahifah 633, qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Asy-Syafi'i berkata, al-muhdatsatu minal umuri darbani. Perkara baru dalam agama itu ada 2. Ahaduhuma ma uhditsa yukhalifu kitaban au sunnatan au atharon au ijma'an. Yaitu perkara yang diperbaharui ataupun perkara yang dimunculkan, diada-adakan, yang menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari sunnah, atau menyimpang dari athar, atau menyimpang dari ijma', fahadihi al-bid'atud dhalalah. Maka perkara ini disebut bid'ah yang tersesat. Wa tsani ma uhditsa minal khairi la khilafa fihi liwahidin min hada. Yang kedua adalah perkara yang diada-adakan tapi tidak menyalahi Al-Quran atau Sunnah atau Athar atau Ijma'. Maka ini tentu tidak dikatakan matmumah, dalam arti ini adalah hasanah. Wa qad qala Umaru radhiyallahu anhu fi qiyami syahri Ramadan. Jadi penamaan hasanah ini sendiri juga diambil dari kata-kata sahabat Umar radhiyallahu an, ni'matil bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini adalah perkataan sahabat Umar. Nah, perkataan sahabat Umar ini tidak main-main, teman-teman ya.
perkataan sahabat Umar ini adalah sesuatu yang serius. Sahabat Umar itu sudah tahu resikonya. Ketika baginda Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kemudian sahabat Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sahabat Umar ini akan tahu resiko ataupun dampak dari ungkapan ini. Akan tetapi karena sahabat Umar itu sudah paham dengan hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bid'ah yang terlarang itu yang dikehendaki oleh baginda Nabi adalah yang menyimpan dari Al-Quran atau Sunnah atau Athar atau Ijma, maka sahabat Umar dengan tegas mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, karena substansinya itu tidak bertentangan dengan sumber hukum yang ada itu. Tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, maka bid'ah itu adalah sesuatu ataupun perkara yang dimunculkan yang tidak ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bid'ah itu dibagi menjadi dua. Pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah qobihah. Bid'ah hasanah itu adalah bid'ah yang tidak menyalahi Al-Quran atau Sunnah atau Athar atau Ijma'. Jadi tidak masuk pada dobit yang disebutkan oleh baginda Nabi yang ada di dalam hadis Sayyidah Aisyah tadi. Sedangkan bid'ah dolalah adalah bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah atau Ijma' ataupun Athar. Ini adalah bid'ah dolalah, teman-teman. Nah, penamaan hasanah sendiri itu juga pernah disebutkan oleh sahabat Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan ni'matil bid'atu. Itu saja, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.